Assalamualaikum, balik lagi sama aku Diana Nawang Safitri. Di video kali ini kita akan membahas komunikasi serat optik untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah komunikasi serat optik. Yuk kita lanjut aja ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang rancangan jaringan sistem komunikasi serat optik menggunakan software OptiSystem 7.0. Di bagian kedua, kita akan menjelaskan cara kerjanya. Bagian ketiga, mengukur parameter optical power dengan harga power laser transmitter 0 dBm dan variasi panjang serat optik diubah, yakni 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Di bagian keempat, kita akan mengukur parameter optical signal to noise ratio pada setiap perubahan jarak, mengukur parameter BER atau bit error rate pada setiap perubahan jarak. Yang pertama, komunikasi serat optik. Serat optik adalah salah satu media transmisi yang dapat menyalurkan informasi dengan kapasitas besar dengan kendala yang tinggi, berlainan dengan media transmisi lainnya. Maka pada serat optik, gelombang pembawanya tidak merupakan gelombang elektromagnet atau listrik, akan tetapi menggunakan sinar cahaya laser. Sebagaimana namanya, maka serat optik dibuat dari gelas silika dengan penampang berbentuk lingkaran atau bentuk-bentuk lainnya. Pembuatan serat optik dilakukan dengan cara menarik bahan gelas kental cair, sehingga dapat diperoleh serabut atau serat gelas dengan penampang tertentu. Proses ini dikerjakan dalam keadaan bahan gelas yang panas. Yang terpenting dalam pembuatan serat optik adalah menjaga agar perbandingan relatif antara bermacam lapisan tidak berubah sebagai akibat tarikan. Proses pembukusan seperti pemberian bahan pelindung atau proses pembuatan satu ikat kabel yang terdiri atas beberapa buah hingga ratusan kabel, pengerjaannya tidak berbeda dengan pembuatan kabel biasa. Yang kedua, ada point-to-point method. Definisinya yaitu point-to-point adalah salah satu komputer atau perangkat yang disambungkan ke satu perangkat atau komputer saja, baik menggunakan perangkat wireless maupun menggunakan kabel LAN saja. Kelebihan dari point-to-point yaitu mudah menghubungkan antar komputer karena tidak membutuhkan software khusus, lalu tidak membutuhkan administrator jaringan. Kekurangannya yaitu tidak mungkin diimplementasikan pada jaringan dengan banyak komputer dan memiliki tingkat keamanan yang rendah. Analisisnya yaitu point-to-point memiliki prinsip kerja yang sangat sederhana, yaitu menghubungkan antara pemancar atau trigger dengan penerima atau receiver menggunakan konsep single core. CW laser sebagai sinar transmisi dalam bentuk gelombang yang berfungsi sebagai penghantar data. User-defined bit generator untuk masukkan bit yang dikirim dan terhubung NRZ. Pulse generator sebagai pembangkit pulsa NRZ, lalu diteruskan ke match sender dan sumber cahaya laser. Di dalam modulator, gelombang diolah dan diteruskan melalui jalur fiber optik, hingga gelombang diterima oleh fotodetektor pin dan diteruskan kepada 3R, generator untuk memisahkan jenis gelombang yang selanjutnya akan diterima oleh BER, bit error rate analyzer. Di sini terdapat desain rancangan dari point-to-point method. Yang ketiga, kita masuk ke simulasi point-to-point. Simulasi point-to-point. Di sini ada parameter optical power. Hasil perhitungan dari optical power jika power laser transmitter memiliki power konstan di 0 dBm dengan reference wavelength di besaran 1550 nm. Maka, ketika panjang serat optik sebagai berikut akan bernilai 40 km menghasilkan power
minus 10.440 dBm. 50 km menghasilkan power minus 12.440 dBm. 60 km menghasilkan power minus 14.440 dBm. 70 km menghasilkan power minus 16.440 dBm. Dan 80 km menghasilkan power minus 18.440 dBm. Di sini ada parameter OSNR atau Optical Signal to Noise Ratio. Hasil perhitungan dari optical upper jika power laser transmitter memiliki power konstan di 0 dBm dengan reference wave di kisaran 1550 n. Maka ketika panjang serat optik sebagai berikut akan bernilai 40 km menghasilkan ONSR 32.6146 dB, 50 km menghasilkan ONSR 32.613484 dB, 60 km menghasilkan OSNR 32.610185 dB, 70 km menghasilkan ONSR 32.611542 dB, dan 80 km menghasilkan ONSR 32.611687 dB. Selanjutnya ada parameter OSNR, Optical Signal to Noise Ratio. Hasil perhitungan dari optical upper jika power laser transmitter memiliki power konstan di 0 dBm dengan reference wave di besaran 1550 nm, maka ketika panjang serat optik sebagai berikut akan bernilai 40 km menghasilkan Baire 2,2665 E pangkat minus 11, 50 km menghasilkan Baire 4,35993 pangkat 3, 60 km menghasilkan Baire 4,00 pangkat 3, 70 km menghasilkan Baire 1,2377 pangkat 3, dan 80 km menghasilkan Baire 1. Di sini terdapat hasil tes serat optik pada panjang 40 km. Di sini ada hasil tes serat optik pada panjang 50 km. Ada juga hasil tes dari serat optik pada panjang 60 km. Di sini panjangnya 70 km. Dan yang terakhir, hasil tes serat optik pada panjang 80 km. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberi saran, bisa langsung dikontak ke Gmail ini. Hai, Assalamualaikum.